munculnya hanya di berita-berita TV nasional yang dimana kadang bisa jadi pembenaran atau bahkan ada beberapa jalan yang memang kayak bekas ditambal-tambal gitu. Kembali di putaran kedua kanal politik milenial. Ada kesempatan kali ini di mana di sebelah kiri saya ada Vera dan Mas Didik, lalu di sebelah kanan saya ada Muklis sama Aura. Mengenai Bima Effect yang sedang ramai di media sosial tentang infrastruktur yang buruk. Kita akan menunjukkan cuplikan tentang pengalaman Pak Jokowi yang datang melewati jalanan rusak di Lampung. Udah kita lihat ya videonya tadi. Kalian punya komentar apa sih? Mungkin dari Muklis sama Aura dulu nih, kebetulan kan juga sempat mudik ya kemarin ya, lewatin Lampung nggak sih gitu kan? Kalau menurut saya ya Mas ya, kemarin kan saya kan lewat provinsi Lampung juga tuh. Cuman sih emang lewat jalan tolnya sih langsung ke arah Palembang. Di tolnya itu sih ada beberapa jalan yang memang kayak bekas ditambal-tambal gitu. Di tolnya tuh? Di tol. Dan ada juga jalan yang di tol itu juga kadang mulus, kadang ada berlubangnya, kadang bergelombang juga. Itu entah emang sengaja dibikin bergelombang biar nggak ngantuk atau emang rusak begitu, emang konstur tanahnya emang nggak imbang atau emang. Tapi waktu kamu ke sana itu suasana jalannya tuh rame apa enggak gitu? Yang atau mungkin gara-gara jalannya yang bergelombang itu jadinya macet atau gimana gitu? Kalau di tolnya sih saya kan langsung tol aja ya Mas ya, nggak keluar jalan biasanya gitu, jalan lintasnya. Saya langsung di provinsi Lampungnya tuh tol terus. Itu sih lancar sih Mas. Nggak ada macet, nggak ada apa gitu? Nggak ada. Itu lancar, sepi juga sih tolnya. Oh sepi? Sepi. Jadi kalau misalnya kamu ngebut pun, tapi nggak nyaman, jalannya nggak rata doang sih ya jatuhnya? Nggak nyaman. Mungkin standar lah bawahnya juga kendaraan. Nah ini menarik nih. Kalau ini kan kamu di lewat tol kan? Iya. Ngeliat nggak sih tolnya itu baru, yang artinya kan kadang-kadang kalau tol baru kan gersang gitu. Nyaman nggak sih kamu kemarin waktu mudik kemarin? Saya sih untuk tolnya sih nggak nyamannya di fasilitas lampunya sih Mas, penerangannya. Oh jadi kalau malam? Kalau malam tuh sangat gelap sih Mas. Oh gitu? Iya, gelap banget sih di situ. Di kiri kanannya itu nggak ada rumah penduduk yang kadang-kadang ada lah penerangan. Iya, kalau dikit-dikit gitu. Kalau di pinggir-pinggirannya sih nggak ada sih sepanjang saya lihat ya Mas ya. Cuman kayak ya pohon-pohon gitu, pohon-pohonan aja kiri kanan. Makanya emang harus ditambahin kayak fasilitas lampu lah. Oke, kemarin juga Aura juga pulang kampung kan nih? Kebetulan kalau Muklis kan sampai ujung ya, sampai Palembang, jadi nggak ngelewatin jalanan Lampung biasanya. Kalau aku sempat ngerasain karena keluar tol itu masih Lampung gitu ke arah rumah kakek aku. Nah aku sih ngelewatin jalan lebih kecil, bukan jalan raya besar gitu. Masih di Lampung tapi nih? Iya masih di Lampung. Terus kanan kirinya masih kebun, terus rumahnya jarang-jarang. Kayak di video tadi? Video tadi kan yang pertama tadi? Mirip kayak gitu, tapi nggak separah itu sih, kan masih ada aspalnya beberapa meter gitu. Tapi jalannya lebih kecil gitu. Dan agak ngeri juga misal malam gitu. Kalau siang masih aman lah ya gitu. Tapi jalannya gimana? Rata kah atau kayak di video Pak Jokowi tadi atau gimana? Belentang-bentong gitu. Bentang-bentang gimana nih? Ada yang bagus gitu kalau ke arah kayak kotanya, sempat ngelewatin kotanya. Tapi kalau yang perkampungan. Oh artinya kadang mungkin mungkin tadi kayak kata-kata Bima tadi ya? Iya. Kadang ada yang 1 kilometer bagus, 1 kilometer nggak bagus kayak gitu? Oke. Terus sampai sempat lewat tol juga kayak Muklis kemarin? Sempat. Nah, aku tadi ada perhatian kalau misalnya kita di tol nih, karena kan kalau misalnya kita mau capek kita istirahat gitu kan, rest area-nya gimana?
Atau kamu memang nggak berhenti, atau emang kamu lihat rest area jarang-jarang nggak sih, atau gimana gitu? Iya, rest areanya sempat berhenti sih di situ. Terus agak gersang sih. Karena Nggak baru banyak. atau- Iya, kesannya yang baru ya. Tapi tahun kemarin aku juga sempat ke daerah sana kan. Ya sama aja gitu, kayak nggak ada perubahan berarti gitu. Oh, Masih gersang aja gitu. jadi ibaratnya baik di infra yang tolnya pun juga kurang lebih belum ada update daripada yang terakhir kamu ke sana gitu. Iya. Oke. Terus dari kemarin sempat pengen beli bensin tapi dibatasin gitu, jadi cuma berapa liter gitu bisanya. Oh, gitu? Iya, terbatas gitu, nggak bisa beli sesuka hati gitu. Misal full tank gitu, full tank nggak bisa, dibatasin. Ingat nggak berapa batasnya? Berapa liter aku Atau mungkin berapa ribu deh kamu isi? lupa ya? Ya nggak full tank sih. Tapi nggak boleh full tank gitu ya? Iya. Oke. Lu baru tahu malah kalau misalnya waktu mau di kemarin tuh ngisi bensin nggak boleh dibatasi gitu. Iya, beberapa rest area yang ada SPBU-nya nggak gede gitu, cuma kayak sementara aja gitu, beberapa sih. Oh, bisa jadi juga kebijakan SPBU-nya juga sih ya. Iya. Oke. Tapi nggak nyobain jalan malam kayak Muklis kemarin juga? Jalannya kebetulan berangkatnya pagi, nyampenya sih malam cepat, nggak kayak Muklis yang berhari-hari. Iya. Oke, itu ceritanya teman-teman yang mudik kemarin ke Sumatera gitu ya. Dan kebetulan memang kan Lampung ada di Sumatera kan ya. Jadi untuk teman-teman yang bisa dibilang update nih di media sosial ya kan. Terus juga kebetulan juga Mas Didi kemarin mudik ya Mas? Mudik ya, tapi nggak ke Sumatera kan? Oke. Jadi kita anggapnya update lah dengan berita-berita yang lagi trending kayak sekarang itu. Sebenarnya kan kalau kejadiannya Bima ini kan mungkin bukan karena alasan mudik juga ya. Artinya kan sebenarnya kalau kita kaitkan sama pembangunan infrastruktur ya, infrastruktur itu kan ada banyak, tapi dalam hal ini kan lebih kepada konektivitas jalan ya, jaringan jalan. Dimana memang pada saat sebelum mudik biasanya kan pemerintah itu konsennya ngerapihin jalan agar si pemudik ini nyaman. Tapi yang selalu terjadi hampir di setiap tahun adalah kelihatannya memang pemerintah konsen itu di jalan-jalan mudik yang ada di Pulau Jawa, padahal di Sumatera juga sama. Hanya saja mungkin kalau di kejadian Bima ini kasus khusus ya, artinya kita bisa berkaca kalau dari pemerintah tuh ada dua jalan misalnya, ada jalan nasional sama jalan daerah. Nah, Bima ini lebih kepada jalan daerahnya. Mungkin kalau tadi pengalaman Mbak Aura dari jari tol Lampung itu keluar itu udah bisa jadi itu udah jalan daerah. Mungkin ada jalan nasionalnya di jalan daerah, tapi tol itu sumbangsinya banyak juga sama nasional kan, karena programnya Pak Jokowi juga kan konektivitas dari Sabang sampai Merauke mungkin kalau bisa jadi gitu. Nah, artinya kan bisa jadi kalau ngelihat dari infrastrukturnya itu tergantung nanti dari Pemdanya seperti apa. Kalau masalah mudik sebenarnya ya saya yakin gitu kan pemerintah itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, terutama untuk jalan nasional. Dan ini tinggal nanti jalan daerahnya seperti apa gitu, karena jalan daerah itu kan tidak semuanya wewenang pemerintah pusat ya, tapi itu sudah jadi Pemdanya. Nah, nanti mungkin titik beratnya adalah kebijakan-kebijakan dari Provinsi Lampung itu sendiri kalau kita bicara soal Lampung. Nah, kalau di Jawa sendiri itu kan sudah lumayan merata ya, dari Merak sampai dengan Banyuwangi mungkin ya. Itu tol sudah mau jadi semua gitu. Dan ini pun lagi perampungan Solo Jogja gitu. Karena kalau kita mau ke Jogja kita harus keluar Solo dulu. Boyolali dulu, nggak bisa langsung dari Solo. Tapi kalau misalnya pengalaman kemarin saya itu di Jawa untuk mudik itu udah worth it, dan pemerintah sekarang fokusnya udah nggak terlalu ke infrastrukturnya tapi ke pengelolaan pada saat mudiknya. Kayak kemarin ada kontraflow itu sangat membantu sekali sih. Cuma terkadang mungkin ada beberapa pemudik yang nggak aware dengan info itu gitu, akhirnya kan titik-titik potong kontraflow itu di mana. Nah, itu yang mungkin dari pemudiknya belum aware ya. Jadi sebenarnya infrastrukturnya sudah jadi, tapi tinggal pengelolaan dan pemakainya sendiri
merasa berguna atau enggak itu infrastruktur tersebut gitu. Betul, itu infrastruktur nasional. Nah, tinggal pertanyaannya adalah infrastruktur Pemda ini Oh ya, seperti jalan-jalan seperti provinsi, daerah. jalan-jalan daerah ini yang sebenarnya patut kita coba evaluasi ya. Karena kan itu jadi tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat. Gitu. Oh jadi tolnya udah jadi, yang besar-besarnya udah jadi tinggal ngerapihin yang kecil-kecilnya nih kayak jalan provinsi, betul. kabupaten kota gitu-gitu ya. Betul. Tadi kan kita sempat lihat ya, Fer, videonya tentang Bima ya. Nah, menurut kamu nih, seberapa besar sih efeknya video Bima ini sampai tuh pemerintah pusat aja tuh turun gitu loh? Kalau menurut aku sih sebenarnya aspirasi suara dari orang-orang tuh sebenarnya udah dari dulu gitu kalau aku lihat. Cuman karena zaman dulu belum ada, maksudnya zaman dulu sosial media itu belum se-booming atau se-hype sekarang, jadinya hanya ibaratnya munculnya hanya di berita-berita TV nasional yang dimana kadang bisa jadi pembenaran atau bahkan bisa jadi sebuah berita aja gitu. Kalau sekarang kan kayak media sosial banyak gitu di channel apapun. Jadi dengan adanya Bima ini kayaknya orang-orang berpikir bahwa semakin banyak orang-orang yang berani menyuarakan aspirasinya gitu. Jadi nggak apa-apa sih, cuman mungkin dari tutur bahasanya aja sih bisa lebih diperbaiki sedikit. Oke, berarti dari penglihatanmu sebenarnya caranya Bima nggak masalah gitu? Bukan nggak masalah sih, cuman karena karena mungkin udah nggak ada solusi lagi mungkin. Maksudnya kayak untuk pengadu masyarakat ke beberapa pemerintah kan itu lama banget ya, mesti ditanggapi. Beberapanya ada yang lama ditanggapi, jadi ibaratnya kayak mau nggak mau ya udah gitu. Viralin aja ya, gitu. viralin aja sekalian. Oke. Jadi ini makin menarik ya. Kebetulan kan Mas Didik nih kemarin juga ikutan mudik kan ya ke daerah Kuningan ya, di daerah Jawa gitu. Nah, terus Mas Didik sendiri ngelihatnya kalau membandingkan dari ceritanya Aura sama Muklis sama Mas waktu pulang kampung, artinya kan infranya tidak rata nih, betul kan? Nah, Mas sendiri punya insight nggak sih terkait kok jadinya nggak, seolah-olah kayak nggak rata gitu loh pembangunannya gitu? Lebih ke pertanyaan gitu, artinya kan kalau misalnya pembangunan itu kan kayak tadi ada jalan nasional, ada jalan daerah ya. Kalau jalan nasional kita udah ngeliat memang infrastrukturnya, konektivitas jalan tuh, jaringan jalan tuh lagi digempur-gempur gitu. Bahkan dari Sumatera, Kalimantan sampai dengan Trans Papua gitu kan. Artinya gimana connect dari Sumatera sampai Jawa, Kalimantan dengan Papua gitu. Bahkan mau dari bandar udara ataupun dari pelabuhan. Nah, itu juga infrastruktur lagi digempur, artinya konektivitas itu. Kalau jalan nasional sih secara pembanding sepertinya nggak ada masalah ya. Ibaratnya itu memang sudah jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, kalau dibandingkan antara pemerintah daerah yang ada di Jawa dengan yang di Sumatera, khususnya Lampung ya, karena ini kita bicara Lampung gitu. Bima langsung menjurus ke Lampung, ya itu nggak timpang, karena ya kalau misalnya kita tarik atau kita melebar ya pemanfaatan dananya seperti apa, itu kan yang mesti kita pertanyakan gitu kan. Kalau di Jawa sendiri sejauh ini jalan daerahnya mulus gitu kan. Sejauh ini ya itu untuk daerah, kalau tadi Kuningan gitu, bahkan kalau misalnya kita ke daerah Jawa gitu, Jawa Tengah khususnya di Jawa Tengah gitu, Solo, nah itu jalan daerahnya juga sudah cukup lah gitu, nggak sampai misalnya seperti yang tadi bolong-bolong atau misalnya ada banyak genangan dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya pendapatnya adalah kemana pemanfaatan dan APBD-nya gitu. Harusnya kan itu sudah menjadi tanggung jawab si daerahnya gitu. Sedangkan daerah yang lain itu bisa, kenapa Lampung belum terrealisasi? Apalagi kan ada notes-nya adalah tadi Bima bilang dari SD sampai dengan sekarang dia kuliah ya.